Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Rahmat Saputra dari nomor induk mahasiswa 0525132267 dari program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan untuk merevisi mengulang tugas praktik ketiga, yaitu dari jaringan komputer, karena kemarin saya salah ya, lupa di asal screen. Jadinya sini saya akan membuat ulang lagi untuk tugas 3 praktiknya. Yang pertama adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, di sini kita buat dulu untuk masing-masing komputernya. Di sini saya buat ini komputer 1. Di sini langsung saya copy saja. Oke, setelah itu di sini saya kasih 2, 3, 4. Oke, di sini saya tambahkan switch-nya. Saya tarik kabel. Lalu yang PC kedua ke switch-nya, ke PC 3, lalu ini PC keempat. Ups, salah, maaf. Oke, setelah itu untuk yang pertama, kita kasih untuk IP-nya 192.168.1.1. Ini untuk yang komputer pertama ya. Lalu untuk komputer kedua, tadi yang 11 ini saya ubah saja belakangnya jadi 2 untuk komputer kedua. Lalu untuk komputer ketiga, saya tambahkan jadi 3, belakangnya saya ubah 3. Lalu untuk keempat, ini keempat. Oke. Setelah itu kita coba ping, misalkan dari komputer 1 ke komputer 2, 3, dan 4. Ping. Maaf, ini komputer 1. Maaf. Oke, ini untuk komputer 2, dari komputer 1 ke komputer 2 berhasil. Lalu ke komputer 3 berhasil juga ya harusnya. Oke, berhasil, tidak ada timeout. Lalu ke komputer 4, oke, berhasil juga. Oke, kita coba di komputer 2. Kalau di komputer 2 sudah berhasil, lalu seterusnya di komputer 3 dan 4 juga berhasil juga. Misalkan dari komputer 2 ke komputer 1, oke, berhasil. Lalu dari komputer 2 ke 3, oke, berhasil juga. Lalu dari komputer 2 ke 4, oke, berhasil juga ya. Seharusnya yang di komputer 3 dan komputer 4 juga berhasil kalau misalkan mau ping ke komputer 1, ke 2, dan juga ke 4. Oke, setelah itu kita ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita buat dulu untuk servernya. Ini sudah ada, kita tinggal tambahkan servernya saja. Sini servernya, saya namakan sini server aja, oke. Lalu untuk kabelnya, oke, di sini saya kasih untuk ininya, tadi kan 1, 2, 3, 4, sini saya kasih 5 untuk IP servernya. Lalu di sini misalkan selamat datang di web kami. Oke, sekarang kita coba. Sebelum kita mau tes di web browsernya langsung, kita tambahkan dulu di bagian apa namanya? Oh enggak, ini langsung saja. Maaf, itu nanti kalau di DNS servernya baru ditambahkan ya untuk DNS servernya. Oke, di sini kita coba go. Oke, di sini berhasil ya. Selamat datang di web kami. Lalu kita coba di PC kedua. Sebentar, ini agak lama dari web browsernya. Oke, sudah. Oke, di sini juga berhasil. Lalu di PC 3.
Oke, berhasil juga ya. Harusnya di PC 4 juga sudah berhasil. Kalau misalkan di 1, 2, 3 sudah berhasil. Oke, setelah itu berarti untuk nomor 2 sudah selesai. Lalu untuk nomor 3 buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, jadi di sini kita tinggal tambahkan satu buah server DNS aja. Jadi kita pindahkan ke sini, kita tambahkan satu buah server DNS. Ini server DNS. Oke, lalu di sini untuk IP DNS-nya saya kasih 6 belakangnya. Nah, ini jangan lupa ditambahkan. Di sini di off-kan HTTPS-nya. Lalu DNS-nya misalkan kayak saya kasih nama untuk URL-nya itu missing.com. Lalu ini untuk address-nya. Oke, kita add. Yaitu untuk di servernya jangan lupa ditambahkan, yaitu bagian DNS-nya. Lalu juga di bagian PC satunya. Karena kalau tidak ditambahkan ini tidak akan keluar untuk nantinya kalau kita mau menggunakan namanya langsung tanpa menggunakan IP-nya. Oke, ini kita contohkan misalkan missing.com ya. Tadi namanya missing.com. Oh, maaf. Saya lupa satu. Ya, oke, sekarang kita coba lagi. Maaf ya, tadi saya lupa menambahkan untuk kabelnya. Oke, sekarang kita coba missing.com. Pastinya agak lama di sini ya. Bentar. Nah, saya cek dulu di DNS-nya. Oh, lupa. Sebentar. Oh, ini udah di on kan, maaf. Tadi lupa di on kan. Config. Oh, salah di sini, maaf. Di sini salah, harusnya 5. Oke. Maaf. Tadi ada kesalahan di saya. Oke, sudah. Maaf, tadi ada kesalahan di saya. Saya lupa saya on kan dan juga tadi IP address-nya salah. Oke, di sini kita ulang lagi. Oke, di sini sudah berhasil menggunakan missing.com. Selamat datang di web kami. Ini untuk di komputer 1. Nah, ini untuk di komputer 2 kalau misalkan DNS-nya tidak kita tambahkan, itu dia tidak akan sama seperti tadi itu yang host unsolved name. Misalkan di sini .com. Nah, di sini akan hostname unsolved karena di sini DNS servernya belum ditambahkan. Oke, tadi DNS servernya itu 6 ya. Kita sudah tambahkan, lalu kita coba lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk komputer 2 sudah berhasil, lalu untuk komputer 3 kita tambahkan dulu untuk DNS-nya. Oke, sudah. Lalu kita coba untuk mengakses layanannya menggunakan nama URL-nya yaitu missing.com. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu untuk komputer 4 kita tambahkan dulu DNS-nya, lalu kita akses layanannya menggunakan missing.com. Oke, sudah berhasil ya. Oke, kalau gitu untuk soal 1, 2, 3 sudah berhasil. Lalu untuk soal 4 kita buat struktur jaringan pada gambar berikut, yaitu di sini ada router, lalu di atasnya nyambung ke switch, lalu ke komputer, anggap ini komputer 1 ya, saya anggap ini komputer 1, lalu ke server dengan nama ilcom ya, ini licom atau ilcom.com, lalu ke server DNS, lalu dari router ini ke switch ke komputer PC 2, lalu ke pendilcom.com. Oke. Kita buat dulu struktur ininya, ini saya hapus, atau enggak, sini saya buat baru saja. Oke, setelah itu kita buat sini komputer 1, lalu server, tadi dengan nama ilcom.com, lalu untuk server DNS-nya,
Lalu untuk switch jangan lupa sini switchnya, lalu untuk routernya. Oke, di sini kita tambahkan dulu kabelnya dari komputer ke sini, lalu dari pendil.com ke sini, lalu baru dari sini ke si routernya. Kita taruh yang di flash internet kosong ya. Lalu berarti nantinya di config ini kita ambil yang ini, jangan sampai tertukar ya pada saat tadi menambahkan kabelnya. Itu tadi kita menggunakan yang kosong garing kosong. Lalu jangan lupa di sininya di on kan. Lalu kita tambahkan IP untuk si routernya ini untuk nyambung nanti untuk si di default gateway-nya. Jadinya misalkan saya menggunakan 1968 titik, misalkan di sini 7 aja. Oke, ini untuk default gateway-nya. Lalu kita ke komputer 1 dulu. Maaf, kita ke DNS server aja dulu. Di sini dari server tadi gateway-nya tadi 7 ambil dari router. Lalu untuk ininya IP address-nya kita gunakan 6 saja. Berarti otomatis di sebagian setting DNS servernya kita kasih 6. Untuk servernya di sini kita matikan HTTP-nya. Lalu di sini kita tambahkan, kita on-kan ilkom.com. Address-nya kita nanti menggunakan IP address untuk server ilkom.com-nya yaitu 5. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Lalu untuk di server ilkom.com-nya untuk gateway-nya tadi 7, lalu untuk DNS servernya tadi 6. Lalu untuk IP address-nya tadi kita tambahkan menggunakan 5 ya. Oke, setelah itu untuk di komputernya yaitu tadi gateway-nya 7, lalu DNS servernya itu tadi 6, 192, 168, 16. Ini saya langsung sebut 6 atau 7 aja ya biar lebih cepat karena depannya sama. Lalu untuk di IP address-nya di sini kita menggunakan 4. Karena tadi ini 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk switch-nya. Di sini kita buat switch-nya sebentar, saya tambahkan dulu switch-nya. Switch komputer server. Oke, di sini kita tambahkan 2. Lalu di sini tadi pendilcom.com. Oke, kita tambahkan untuk ininya kabel. Nah, di sini menggunakan flash ethernet 0 garing 1. Lalu kita setting dulu untuk config-nya. Sini jangan lupa di on-kan. Di sini saya menggunakan 10.0.0.1 ya. Titik 3 aja. Oke. Setelah itu di sini jangan lupa kita save. Ini untuk default gateway-nya. Lalu untuk di servernya sini 0 tadi 3, lalu di sini saya buat DNS servernya itu dengan menggunakan IP 2. Oke, di sini 2. Oke, setelah itu service-nya karena ini HTTP, jadinya kita buat selamat datang di web pendilcom. Oke, setelah itu yes. Oke, udah kita setting ya, sudah sesuai. Lalu di sini untuk ini 3, ini di sini 2 DNS servernya, lalu di sini IP address-nya kita gunakan 1 saja. Oke, harusnya sudah sesuai. Oh, di sini belum kita tambahkan untuk DNS-nya, yaitu si pendilcom.com dengan address tadi 2. Lalu kita add. Oke, jika sudah, di sini ntar saya tambahkan dulu, saya setting biar lebih ini. Selamat datang di web pendilcom. Oke. Sekarang kita ke pengetesan atau perintah. Yang pertama yaitu perintahnya ping dari komputer 1 ke komputer 2. Pastikan komputer 1 dan PC 1 harus terhubung. Pastikan PC 1 dan PC 2 harus terhubung. Di sini saya kosongnya itu menggunakan 1, lalu satunya itu menggunakan 2 ya. Jadi biar enggak ini. Oke, kita coba dulu dari mana, maaf lupa saya. Dari 1 ke 2. Oke. Coba kita ping dari 1 ke 2. Ping 110.0.1
ya. Awal-awal biasanya di RTO dulu atau timeout. Oke, selanjutnya bisa, lalu kalau misalnya kita coba lagi, itu dia bisa langsung. Oke, berarti sini sudah berhasil untuk perintah yang pertama. Lalu untuk perintah yang kedua yaitu, untuk perintah kedua sebaliknya. Jadi dari PC 2 ke PC 1. Ping 192.168.1 titik. Tadi kalau nggak salah berapa ya, maaf. Dia itu 4. Oke. Titik 4. Oke, di sini sudah berhasil ya dari komputer 2 ke komputer 1. Selanjutnya untuk perintahnya yaitu buka web browser akses ilkom.com dari komputer 2. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, berarti dari komputer 2 ini ke mengakses untuk server ilkom.com-nya. Kita coba ke web browser. Dan kita coba akses URL-nya ilkom.com. Oke. Apakah berhasil? Biasanya ini agak lama ya. Agak lama sekali. Saya cek dulu pastikan benar HTTP-nya menggunakan 5 benar. Untuk DNS-nya benar 67 default gateway-nya. Di sini harusnya benar ilkom.com 5 ya benar. Di sini juga agak lama ya, sebentar saya cek dulu. Oh, maaf. Untuk DNS servernya salah, harusnya 192.168.1.6 karena mengikuti DNS server ini. Maaf, saya harus salah. Kita coba lagi, kita keluar dulu, lalu masuk lagi. Kita coba ilkom.com. Oke, berhasil ya. Dari komputer 2 ke server yang ada di PC 1 yaitu bukan PC 1, maaf. Di bagian daerah PC 1 yaitu di ilkom.com, server ilkom.com. Oke, di sini kita jangan tutup, lalu harusnya yang kita keempat yaitu buka web browser akses pindol.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita coba. Oke, di sini sudah sesuai, ini hasil. Kita cek dulu untuk DNS-nya harusnya sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Nah, ini saya cek dulu untuk pendil.com-nya nih. Takutnya dia servernya malah ke ini. Tuh kan bener. Maaf, ini salah. Titik 1.6. Salah ini tadi, salah setting. Oke, sudah sesuai DNS servernya. Dan kita coba untuk di 1 yaitu pendilcom.com. Oke, berhasil ya untuk yang 1 dan untuk yang 2. Jadi ini yang saya mengakses dari komputer ini, untuk komputer 1 mengakses pendil.com, lalu untuk yang komputer 2 mengakses ilkom.com. Ini sudah berhasil, sudah datang di web pendil.com. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada salah dalam prakteknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.